مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil. Kita melanjutkan ala hadhihi niyah wa bi kulli niyatin salihah biridallah bi syafaati rasulillah ala hadi al-muallif hadal kitab al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Kita bicara kemarin tentang kekayaan yang wajib zakat dan besar zakatnya, terutama urusan hewan kemarin ya. Kita masuk kekayaan yang wajib zakat dan besarnya zakat. Sekarang pendapat At-Tabari nisabnya 50 ekor. Nisab sapi ya, sampai sapi ya. Imam sudah salam belum ini tadi ya? Sudah salam belum? Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini efek ngantuk. Tadi malam tabligh akbar di Sampang, Madura. Nyampe rumah jam 1:15. Padahal subuh saya harus ceramah tadi, mami, merem. Tadi saya ngimami subuh, habis itu ceramah, ngantuknya terasa. Ini tadi nyetir, ya Allah, was-was. Aduh ini nyetir, aduh, ya Allah. Baca bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Terus tak wajah sampai juga ke sini. Sampai merem-merem. Terakhir yang kemarin saya bicara tentang riwayat Al-Hasan
yang mengatakan tidak wajib zakat apapun dalam tambahan sehingga mencapai jumlah 50 ekor. Maka zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun ditambah seperempatnya. Dalam satu riwayat yang lain daripada itu seperti haul kedua sahabatnya dan jumhur, dan sebagian dari golongan madhab Hanafi telah memilih riwayat tersebut. Nah, itu sampai situ bulan yang lalu. Sekarang lanjutannya pendapat Imam At-Tabari, ya, nisabnya 50 ekor. Sudah begini hadirin ya, sebelum saya lanjut, kenapa itu harus kita tahu nisab, harus tahu kita? Karena itu ada tuntutan dalam sebagai muslim, ya, memerangi rasa eman daripada imannya. Kalau sudah muncul rasa eman, tidak jadi sudah, tidak jadi zakat, tidak jadi infak, tidak jadi sedekah, karena imannya kalah dengan eman. Ini perlu saya sampaikan. Ternyata zakat ini bukan hanya melatih kepekaan sosial, tapi juga melatih menang apa enggak dalam memerangi rasa eman itu. Imannya itu loh, apa menang apa enggak. Kalau iman sudah menang, maka rasa eman itu enggak ada. Itu semua untuk Allah, untuk Allah. Sama lihat sahabat Abu Bakar, Utsman, ya, yang begitu kaya. Siapa lagi yang begitu hijrah ke Madinah belajar kaya itu? Abdurrahman bin Auf, ya kan, orang bisnismen. Padahal keluar rumah dulu dia hanya apa yang ada yang melekat pada dirinya, baju saja. Hijrah ke Madinah yang ditanya bukan apa, pasar. Yang ditanya, tidak tanya mana orang terkaya mengutang, enggak gitu. Dia pergi ke pasar, pinjaman modal non bunga, terus dia bisnis kecil-kecilan, paling tutulan cilok, karena anak bondo tapi tidak terlalu besar. Berhasil tambah pentong, berhasil pindah dagang apa, sukses besar sampai besar usahanya. Sehingga saat dia kaya raya, kenapa kok apa namanya istilahnya ziz, ada zakat, infak, sedekah bagi seorang muslim. Nah, karena dia itu gigih dan ulet, sehingga seolah-olah, ya, tidak ada perasaan eman. Bukan begitu, tetapi rasa imannya yang mendominasi, ya, iman yang mendominasi, iman yang menang dibandingkan emannya itu. Sehingga terjadi pada para sahabat itu, mengeluarkannya itu tidak tanggung-tanggung. Seluruhnya diberikan pada Rasulullah di atas nama jalan sabilillah. Ketika Abu Bakar ditanya, tinggal apa sudah di rumahnya? Tinggal
yang dimakan saya dan istri dan anak, semuanya aku serahkan Allah. Coba menyisakan sedikit. Apalagi Umar ditanya, Umar, ada apa yang tersisa di rumah? Enggak ada ya Rasul, kecuali Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Oh, kebaliknya. Jadi gambarannya iman sahabat ya, iman sahabat itu luar biasa itu dibanding anak zaman sekarang. Iya kebalik. Ya, Bakar ketika ditanya tinggal Allah dan Rasul. Ini gambarannya bahwa iman mereka itu mendominasi, menang dibandingkan apa? Eman. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Ketika iman melebihi eman, apapun ya diserahkan kepada Allah dan Rasul. Subhanallah ya. Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari ini berpendapat bahwa nisab sapi ketika mencapai 50 ekor. Ya, dalam hal ini ia berkata dengan hujahnya bahwa ijma' yang yakin tidak ada khilaf atau ikhtilaf, artinya benar, yaitu bahwa di setiap ada kaum, di setiap 50 ekor sapi, baik sapi I, sapi B, sapi A, setiap 50 ekor sapi, maka seekor sapi wajib diambil zakatnya. Adapun kurang dari jumlah itu ada ikhtilaf karena tidak ada nas dalam wajib zakatnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi menurut beliau pendapat yang paling kuat ya, itu setiap 50 ekor satu diambil zakatnya. Misalnya 50 ekor itu lemu-lemu dan saat itu harganya mahal misalnya, itu kan perang antara eman dan iman. Perang itu. Mudah-mudahan ya kita ini dikaruniai oleh Allah rezeki yang berlimpah sehingga bisa membantu yang lemah, membantu yang membutuhkan. Sesuatu pendapat kalau bertentangan dan tidak ada nasnya dalam kewajibannya, maka tidak bisa dijadikan qaul. Tidak bisa dijadikan qaul. Tetapi kalau larinya misalnya kepada ijma'us sahabah pada waktu itu, ijma'us sahabah. Kalau sekarang kan ijma'ul ulama. Ya kan? Kalau dulu ijma'us sahabah, ijma'us sahabah kalau dulu. Kalau sekarang ijma'ul ulama.
misalnya dicari di Quran kaono, wala di sunnah kaono, hadis kaono. Maka cari di ijma'us sahabah atau ijma'ul ulama. Jadi kita yang bukan ulama nunut ya, nunut hasil ijma' mereka, sehingga mereka sudah bertanggung jawab di akhirat. Hasil ijtihad mereka salah pun masih dapat pahala 1, benar dapat pahala 2. Mantu banget sih. Jadi saudara-saudara, biar tak ngantuk, dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm dengan kaul yang diriwayatkan serta dengan sanadnya dari Umar bin Dinar. Dia mengatakan para petugas zakat Ibnu Zubair dan Ibnu Aur, mereka mengambil zakat sapi dari setiap 50 ekor. Jadi rata-rata sudah, mulai dari zaman sahabat itu rata-rata jatuhnya nisab dari sapi itu mesti mereka kaul besar itu mesti mengatakan 50. Pasti mengatakan 50. Seekor dari setiap 100 ekor 2 ekor. Kalau ternak sapi itu banyak, maka setiap 50 ekor zakatnya seekor. Jadi rata-rata ya, mulai dulu rata-rata. Kalau sapi lah ya, apalagi sapinya sapi Australia itu yang lucu-lucu itu, gemuk, sehat, bersih-bersih. Itu perang antara eman dan iman. Antara eman dengan iman. Itu akan menunjukkan kualitas daripada iman itu sendiri. Makanya latihan ikhlas. Latihan ikhlas itu larinya ke ibadah apapun sudah nanti. Bukan hanya zakat. Ya, salatnya, zakatnya. Bukan hanya zakat ya, sholat, puasa, barangkali naik haji, itu harus terlatih memang ya. Apa yang harus dilatih itu apa tadi? Keikhlasan, melatih bersihnya hati itu loh. Nggak bisa orang ujuk-ujuk dipaksa harus ikhlas, iya kan? Dipaksa harus ikhlas, kamu harus ikhlas, nggak bisa ujuk-ujuk, harus butuh proses. Sama dengan kita itu melihat orang, jangan lihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Itu berderayan air mata itu. Mandi keringetan, banting tulang dibanting. Jadi lihat prosesnya. Bukan kita itu hanya lihat hasilnya. Jangan, tapi lihatlah prosesnya. Hingga orang, tidak mungkin langsung ada orang memiliki sapi 50 langsung. Ya dari satu. Kayak ceritanya siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Dia tidak kalah dengan pom bensin. Dia mengatakan dari 0. Ya kan? Dari 0. Mas dari 0. Ya. Beli bensin itu. Orang hidup juga begitu. Prosesnya itu yang mahal. Tapi harus sabar.
Saya dulu sering jadi kasat. Jadi kasat itu maksudnya nggak direken orang. Makanya benar ada lagu itu. Gimana itu? Tak penting ganteng, caan siapa. Tak penting soki, caan siapa. Mun tak diandi, tak ada senyapa. Mun banyak besena, janda noroa. Artinya, ada orang bilang, tak penting ganteng, cari sopo. Tak penting suki, lo cari sopo. Enggak duwe apa-apa lho, kau ono sing nyopo. Tapi lek duwe akeh dhuwit, wae janda pun mau ikut. Itu artinya. Tetap tidak mengerti. Wah. Bukan Jawa, bukan Madura. Jepang. Dari mana, Mas? Makassar. Hemen. Hah? Oh, Jakarta. Tetap tak ngerti kemang ya. Ya sudahlah. Jadi mulai dulu itu memang mencapai nisabnya itu kalau sapi 50. Kalau sapi. Nah, mereka telah melaksanakan hal tersebut, ya, misalnya ngambil setiap 50 ekor itu diambil seekor, itu dilakukan di hadapan para sahabat. Dan para sahabat pun tidak menolaknya. Dua segi yang bisa menolak pendapat tersebut, yaitu dari segi berita dan dari segi pandangan. Contoh, ada dua ini ya. Contoh ini, dari segi khabar atau berita, adanya hadis Umar bin Hazm yang panjang dalam soal zakat, terutama di ayat tersebut. Dan pada setiap 30 ekor sapi, zakatnya seekor anak sapi umur 1 tahun lebih. Anak sapi jantan atau betina umur 4 tahun lebih. Dan pada setiap 40 ekor sapi, zakatnya seekor sapi. Jamaah atau golongan para imam telah menganggap baik hadis ini. Loh kan? Tidak harus 50 tadi menurut pandangan ini loh ya. Dan Syekh Taqiyuddin bin Daqiq telah mengikuti jejak At-Tabari dalam kitabnya yang berjudul Al-Imam. Demikian pula hadis Mu'ad yang mewajibkan mengambil zakat dari 30 dan 40 ekor sapi. Hadis ini dibenarkan oleh suatu golongan atau jamaah para imam dan Ibnu Hazm pun menguatkannya. Jadi tapi mayoritas itu berpegang teguh pada yang 50. Tapi ada sebagian kecil yang mengatakan 50 dan 40. Tapi kalau 30 itu yang sekian umurnya, kalau 40 sekian umurnya. Bedanya cuma di situ. Misalnya tadi ya, kalau 30 ekor sapi, maka anak sapi umur 1 tahun lebih. Anak sapi jantan betina
Umur 4 tahun lebih. Dan kalau 40 ekor zakatnya seekor sapi. Seekor sapi, berarti seekor sapi dewasa. Jadi ini yang ikhtilaf itu. Yang kedua, adapun dari segi pandangan, kalau tadi kan khobar, berita. Kalau sekarang dari segi pandangan, lebih jauh dikatakan bahwa beredarnya keterangan atau penjelasan hukum-hukum zakat dimaksudkan untuk lil maslahatil ummah, ya, kemaslahatan umat. Hukum syarak yang bijaksana dan adil mewajibkan zakat pada 5 ekor onta, 40 ekor kambing, dan menggugurkan zakat pada jumlah di bawah 50 ekor sapi. Yaitu jika tidak seperti onta, maka pasti lebih besar, lebih manfaat, lebih berharga daripada kambing. Ini kalau dari segi pandangan. Dari segi gini aja ruwetnya, ya Allah, di kalangan mereka. Kalau kita umat Islam awam, wis melok sami'na wa ata'na, wis iya wis biro-biro, ya kan. Tapi kalau di kalangan para ulama, waduh, berdalih begini, begini, kudu samene, undak nanti. Ya Allah, kita orang bawah sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, ya, kakian ruwet. Banyak itu di kalangan ulama. Seperti adanya hukum ya sebenarnya. Kenapa kok yang dikenal cuma 4? Padahal itu imam-imam itu banyak sekali yang berpendapat. Ya, karena itu diambil garis besarnya, sehingga mazhab itu dibagi 4. Padahal banyak ya, imam-imam yang berpendapat. Ini kan berarti sebenarnya adalah lil maslahatil ummah, untuk kemaslahatan ummah semestinya. Tujuan awalnya itu untuk kemaslahatan umat sebenarnya. Kemaslahatan umat. Contohnya perubahan ini. Kalau zaman sekarang beras setiap Idul Fitri. Setiap mau Idul Fitri. Setiap habis puasa Ramadan kita pasti mengeluarkan zakat apa? Fitrah lah. Di situ zaman dulu 2,5 itu sudah banyak. Sekarang nah kurang. Nyatanya sekarang banyak masyarakat perlu, ya kan? Berubah, awalnya itu 2,7. Orang kalau ngitung-ngitung ruwet-ruwet gitu itu jadi bulat no tadi telu ya. Ya kan? Sekarang yang saya tahu ya di masjid-masjid atau di mana ada pengurus, entah itu di masjid atau di kantor-kantor laksis yang menerima beras untuk disalurkan daripada yang berhak menerima. Itu awal-awalnya 2,5, lama sekali berubah jadi 2,7. Karena kenyataannya tidak pas kalau 2, akhirnya ditambah 2,7.
Tapi orang-orang sekarang itu ribet, susu barang sama akhirnya dibulatkan. Wis telu ae. Oh ya wis. Daripada kurang lebih baik lebih kan kita ya, prinsip kita. Prinsip orang sekarang itu dah daripada kurang tak lebihin wae. Daripada kurang lebih baik dilebihin. Dari lomannya orang sini, orang Malang. Yes dibulat wae gitu. Jadi ada perubahan-perubahan memang. Walaupun kita dianggap kadang-kadang diece-ece. Wah, apa Islam? 2,5. Gereja loh. Di kami di gereja itu 10%. Gitu. Kalau dalam Islam dididik 2,5, dididik 2,5. Dibuat hinaan kadang di gereja. Dan saya tahu sendiri tuh, mendengar sendiri, telinga saya mendengar sendiri dari minal kafirin, minal kafirin, ekstrim banget, minal kafirin. Kembali ke zakat mereka, oh, kami ini 10 katanya. Kami apa kalau dalam Islam 2,5. Ya dia pahamnya yang itu toh. Padahal kita ini sampai sebenarnya kalau dikaji zakat itu kalau banyak sekali. Bukan hanya 2,5. Ini fenomena seperti ini ada perubahan-perubahan itu sangat luar biasa. Nanti ke depan zaman kita sudah kakek-kakek itu bukan barangkali ada perubahan lagi itu. Beras wong sapi aja khilaf begini ya kan. Nah, berikutnya masih nisab sapi ya. Sekarang pendapat Ibnu Musayyab dan Az-Zuhri, pentolan ulama. Imam Sa'id bin Al-Musayyab, Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, Imam Abu Qilabah dan lain-lain ini berpendapat bahwa nisab sapi sama dengan nisab unta, mutasyawiyan, sama. Zakat yang diambil dari sapi sama dengan zakat yang diambil dari onta. Menurut siapa tadi? Imam Sa'id bin Al-Musayyab dan Imam Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Jadi zakat yang diambil dari sapi sama dengan zakat yang diambil dari onta, tanpa memandang umur-umur yang disyaratkan ya pada zakat onta. Dari anak onta betina umur 1 tahun lebih, anak onta betina umur 2 tahun lebih, anak onta betina umur 3 tahun lebih, dan anak onta betina umur 4 tahun lebih. Nah, hal ini kan diriwayatkan dari surat Umar bin Khattab dalam masalah zakat. Dan dari Jabir bin Abdullah, dari para pembesar rawi yang melaksanakan zakat pada masa Rasulullah SAW, juga yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa dalam surat Umar bin Khattab tentang masalah zakat
tercantum pengambilan zakat dari sapi sama dengan pengambilan zakat dari onta. Berdasarkan itu kemudian Imam Sa'id bin Musayyab dan Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri ini mengikuti keterangan yang dari surat Umar bin Khattab yang menerangkan tentang zakat. Az-Zuhri ia berkata bahwa selain dari para ulama bertanya tentang zakat sapi, maka mereka menjawab pada sapi sama dengan pada onta. Ini saya punya kitabnya aslinya, Al-Amwal. Ulang dari sini kap dulu ya, tahun yang lalu mampir ke Yakub Pak nemu bu judul yang dulu sering dikaji di kalangan para ulama yang membahas tentang harta. Itu ono tulisan kitab Al-Amwal, saya beli segini. Pada waktu itu kajian bikin makalah pas presentasi S3 saat itu salah satu di antara sumber bacaan itu ada Al-Amwal itu. Ya, saya belum punya, kemudian pas ke sana kok nemuan kitab itu tak ambil sebagai rujukan buat makalah awalnya. Masya Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hazm dengan sanadnya dari Az-Zuhri dan Qatadah. Keduanya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia berkata, setiap 5 ekor sapi, 5 ekor loh ya, setiap 5 ekor sapi maka zakatnya seekor kambing. Kalau 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, 20 ekor kambing. Kalau 20 ekor, kalau dan ini 10 ekor 2 kambing, 15 ekor 3 kambing, dan 20 ekor kambing. Berkata Az-Zuhri, kewajiban zakat sapi sama dengan kewajiban zakat onta selain anak-anak onta. Bila jumlah sapi 25 ekor, maka zakatnya seekor sapi betina. Sampai jumlah 75 ekor. Jika lebih dari 75 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina. Sampai jumlah 120 ekor. Jika lebih dari 120 ekor, maka zakatnya setiap 40 ekor itu seekor sapi betina. Sapi betina itu berarti harapannya apa kira-kira? Ben mana? Ya kan? Ben mana?
Sama dengan tujuan kita dulu ke Malang Selatan itu, Lagzis, saya ikut itu. Pada waktu tum-tuman kambing ke sana. Tapi mereka tidak amanah. Begitu Lagzis ke sana tanya, sudah mana biro? Mbok wis ditol. Enggak amanah. Kantor Lagzis dulu itu membagi-bagi kambing betina, biar mana ya anak sing jantan. Biar mana. Kalau yang jantan itu biar besar, nanti bisa dibelikan kambing lagi bagi hasil maunya begitu. Tapi ternyata tidak ada satupun yang amanah. Ngono lho leres ketok dunya iki. Ditol. Masya Allah. Susah ya cari orang amanah ya. Susah. Untuk mencari orang amanah itu luar biasa susahnya. Padahal kami Lagzis saat itu cuma satu, ingin membantu kesejahteraan mereka. Kami tidak mengajari mereka jadi maling. Tetapi itulah kenyataannya. Tidak amanah. Jadi habislah kambing-kambing dari Lagzis itu. Ya Allah. Az-Zuhri berkata, kami telah menyampaikan berita tentang kaul mereka bahwa setiap 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan umur 1 tahun, dan setiap 40 ekor zakatnya seekor sapi betina. Hal tersebut merupakan keringanan bagi penduduk Yaman. Kemudian setelah itu tidak diriwayatkan lagi. Kalau ngambil pendapat yang ringan-ringan ya, tujuannya untuk meringankan beban kaum muslimin pada waktu itu. Lagi diriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata, aku telah mengurus zakat-zakat sapi, lalu aku bertemu dengan orang-orang tua dari orang yang diberi zakat. Aku mengambil zakat daripadanya. Maka pada masa Rasulullah mereka berselisih paham. Ada yang berkata, aku jadikan zakat sapi itu seperti zakat onta. Ada juga yang berkata, dalam 30 ekor sapi zakatnya seekor anak sapi jantan umur 1 tahun. Dan ada pula yang berkata bahwa dalam 40 ekor zakatnya seekor anak sapi betina umur 2 tahun. Kira-kira umur 2 tahun itu wis gede apa sedang ya? Cilik saja. Ya kan? Kayak kambing itu. Cilik. Umur 2 tahun. Tapi kalau hewan itu biasanya kan apa? Kalau hewan itu cepat ya, cepat besar ya. Nggak tahu lah kuasanya Allah. Manusia sampai umur 5 tahun cek cuilik. Belum lagi kalau ada kekurangannya.
nggak bisa cepat-cepat lari, jalan aja gara-gara sebotol minuman. Kayak itu, sempol, ya enggak. Ada cilik, pada masuk gak mabuk, kemudian jalannya gak patek tegen, ya kadang-kadang jatuh, bangun lagi, jatuh lagi, nangis, ditolong mamanya, lemah. Tapi kalau kewan, waduh, hebat. Hewan itu perkembangannya cepat. Kemudian Imam Ibnu Hazm juga mengutip dengan sanadnya dari Imam Ibnu Al-Musayyab, Abu Kilabah dan yang lain seperti apa yang dikutip oleh Az-Zuhri. Dan dikutip pula dari Umar bin Abdurrahman bin Khaldah Al-Ansari bahwa zakat sapi adalah zakat onta. Selain zakat sapi tidak ada anak onta. Ini pendapat akhir dari Imam Musayyab dan Imam Az-Zuhri. Kita membahas zakat sapi, koyok-koyok kita ini duwe sapi. Barangkali sampean jadi juragan sapi. Ya Allah. Ada yang ditanyakan? Hah? Itu tadi ngaco. Boleh bukan zakat, bukan tanya ini, boleh yang lain. Silakan. Oh enggak. Kapan merit? Weh. Ya, calonnya orang mana? Alhamdulillah. Hah? Tidak apa-apa daripada jauh-jauh ya, yang ada aja. Iya kan? Cinlok. Saya juga dulu begitu. Dapat jamaah yang ngaji. Dulu itu ada tiap tingkat, ada kelas asar itu SD sampai 150 orang. Jadi pas saya masih mahasiswa itu full ngajar. PPQ asar, maghrib nanti ada jamaah SMP SMA, nanti isya itu ada jamaah lagi mahasiswi. Sing tak incer itu kelas isya. Lah kok takdirnya kelas maghrib. Ya saya bersyukur daripada ya jatuh pada kelas asar. Kan masih SD, kesuwen nunggunya. Itulah takdir saya saat itu masih semester 6. Belum sarjana, belum lolos merit. Karena meyakini bahwa yang ngatur rezeki Allah, manusia cuma berikhtiar. Ikhtiarnya apa wong mahasiswa? Nyangkul tidak bisa, dagang orang modal. Ya kemampuan sebagai seorang calon intelektual itu ya otak, ngurus usin, dapat uang, ngelesin anak sekolah, dapat uang bulanan, jasa, nuliskan skripsinya orang, masih itu mesin cepat. Zaman dulu belum ada komputer. Dapat uang, ya, alhamdulillah, barokahnya seperti itu, sampai bisa nabung saya dulu untuk bayar SPP sendiri. Coba bayangkan, saya bisa bayar SPP sendiri. Kalau sekarang UKT ya istilahnya ya. Dulu saya bisa bayar SPP sendiri, merit dengan biaya sendiri. Anak lahir beli kambing untuk akikoh itu dengan pakai uang saya sendiri tanpa ngerepotkan orang tua.
belum sarjana. Saya merit semester 6. Makanya jangan terlalu takut. Aduh, nanti mau tak kasih makan apa anaknya mertua? Ya nasi lah. Masa pasir? Nah, saya meyakini apa? Ada intervensi Allah dalam rezeki seorang yang berkeluarga itu. Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam. Ada intervensi Tuhan dalam hal ini. Makanya saya tak bisa dilogikakan. Tak bisa dilogikakan itu. Karena ini campur tangan Tuhan. Ada hadis bunyinya begini. Gimana? Tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Kalau terjemahan bebas saya, pancinglah rezekimu melalui pintu pernikahan. Pancing, saya dapat 1. Belum mancing lagi. Pancing. Itu Masya Allah rezeki. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada dalam Al-Quran, wa iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Barokahnya merit itu Allah yang mengkayakanmu, Allah yang mencukupimu, akan dicukupkan oleh Allah, gitu loh. Wa iyyakunu fuqara, jika kalian masih dalam keadaan tidak punya apa-apa, yughnihimullahu min fadli, Allah yang akan mencukupimu dari fudulnya Allah. Innallahu wasi'un alim, itu artinya Allah maha luas pemberiannya. Jangan ragu merit gitu loh. Karena ada campur tangan Allah. Ada campur tangan Allah. Ya, demikian. Saya gak ngantuk, gak karuan. Bismillah. Saya itu, ini kelemahan saya ya, kalau bepergian disupirin orang itu gak bisa tidur, gak percaya. Jadi kemana-mana itu saya nyetir sendiri, itu lebih enak, enjoy. Tapi harus ngantuknya nih turun, ya, lebih enjoy. Saya itu kalau disetirin orang itu melean wes itu. Aduh. Tapi kalau setir sendiri, apapun yang terjadi, terjadilah. Aman. Full wirid saya. Apa saja tak baca. Minta perlindungan pada Allah. Apa saja sudah. Itu ngaruh sekali itu. Walaupun hanya sekedar Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya baca, apa saja yang kita baca. Itu ngaruh sebenarnya. Ngaruh pada keselamatan. Pagi sambil baca ayat kursi, apalagi kadang kalau banyak teman, keluarga itu tajak bareng Yasin. Baca Yasin dalam nyetir. Itu ngaruh ternyata, ngaruh banget. Cepot gula merah, wan badisi lopon anyon sekor, sage bengkong ya sarana sekalangkong sekorana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya?